Pelajaran kita hari ini Wasulsilati syaitinu, dirantainya setan, judul kaji kita, kategori talqin akhlak puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Doa kita di sini pun ada doa yang disebut doa talqin, nanti diikuti saja ya. Masuk putaran kedua puasa dan penutup doa talqin kita di putaran ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aminkan saja. Allahumma ya ajima sultan. Wahai yang maha agung kekuasaan, ya qadimal ihsan. Amin. Wahai yang maha terdahulu kebaikannya, ya daimani amin. Wahai yang selalu melimpahkan nikmat, ya katsirul jud. Wahai yang maha banyak anugerahnya, ya wasyal ato'. Wahai yang maha luas pemberiannya, ya kofi ya lutfi. Wahai yang maha tersembunyi kasih sayangnya, ya jamila syahuni. Wahai yang maha lembut perbuatannya, ya haliman la ya jali syoli. Wahai yang maha berkasih sayang tanpa tergesa-gesa menurunkan siksa, ya Rabbi ala syahidina Muhammadin wa alihi wa salim wardo anisyohabati ajmain. Limpahkanlah sholawat wahai Rabbku pada syahidina Muhammad dan pada keluarga serta salam sejahtera dan ridhoilah atas semua para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah. Jadi putaran kedua kita sudah coba mentaklim secara akhlaki kita supaya bisa membantu merantai hawa nafsu. Jadi harus jelas amalan di ajaran Anu harus jelas arahnya kemana yang dibaca tadi, ya kan? Sudah jelas. Itu memang wawasan itu sulit dijabarkan didapatkan di luar. Insya Allah itu perlu yang disebut pembimbing. Jadi doa tadi boleh dicatat, boleh diamalkan. Setelah doa dari Quran, permohonan kelancaran segala urusan termasuk mendengar taklim dari Quran adalah kita berdoa dipahami saja. Allahumma ya ajima sultan, ya qadimal ihsan, ya daimani amin, ya qatsirul jud, ya wasyalato, ya qafiyal lutfi, ya jamilah syuni, ya haliman la ya jali syoli, ya Rabbi ya syahidina Muhammadin wa ala alihi wa salim wardo anni sahabati ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi pengertiannya sudah dijelaskan. Itu putaran kedua ya. Ada putaran ketiga dan penutup. Sudah jelas ya maksudnya ya. Semua kaji itu. Jadi tolong dihafal nanti membantu melalui share. Dan sebaiknya arti dan bacaannya itu dihafal ini doanya. Dan itu bisa berguna untuk 11 bulan ke depan doa. Ini luar biasa. Asma'nya tersembunyi sebetulnya. Asma latif. Asma Allah tapi tersembunyi asma latif ya. Kalau Allah Ta'ala wal Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba
puasa sudah kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Diikuti kita berdoa untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syoma qadin anta da'i pada syahri Ramadan hadi syanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Doa puasa kita diaminkan saja hari ke-8 dan ke-9. Allahumma rzuqni bihi rahmatal aitam wa hitamatam wa ijaya syalam wa syuhabatal kiram bi kawalika ya maja'al amin. Allahumma ja'ali bihi nasiban min rahmatikal wasi'ah wa dini bihi libaranika syati'ah wa kujbina fisya ila maraditikal jami'ah bihamdiyatika ya amalal mustaqim. Alhamdulillah. Ya Allah, karuniakan kepadaku di dalamnya rasa sayang kepada anak-anak yatim, kemampuan memberi makan, menebarkan salam, berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Dengan kemurahan-Mu, wahai tempat bersandar para pengharap. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku di bulan sebagian dari rahmat-Mu yang luas. Tunjukkanlah aku di bulan ini, tentunya bulan Ramadan, bulan putaran kedua, kepada tanda-tanda-Mu yang terang. Dan tuntunlah aku kepada ridho-Mu yang maha luas. Dengan cinta-Mu maha bah, wahai harapan orang-orang yang rindu. Amin ya rabbal alamin. Itulah putaran doa kita di hari ke-8 dan ke-9. Ya. Wabadu, kita bahas taklim kita di rantainya setan dalam konsep ini diperdek judul kaji. Ya sebetulnya kajinya tergabung dengan dibukanya pintu surga di rantainya makhluk setan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan syahrul ladzi wa qadluhu ala syairi syuhuri faqad lillahi ala haqihi. Ramadan jelas adalah bulan Allah. Bulan Allah. Keutamaannya dibanding bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah sebanding dengan makhluknya. Ya. Nah, ini ada di kitab Tanbihu Wafirin fi Ahadits Syaibi Anbiya wal Mursalin. Ya. Jadi hadis ini sahih ya, ada di kitab sana juga bernomor 186. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan kan merupakan bulan istimewa. Nah, karena pada bulan tersebut seluruh umat Islam, khususnya yang telah memenuhi syarat, ya, diwajibkan untuk menjalankan puasa. Kita sudah tahu, karena itu maka bulan Ramadan disebut juga syahrul syiyam. Nah, bulan menahan ya, bulan menahan dalam syahwat. Pada bulan itu menurut riwayat yang ada, setan-setan dibelenggu, sufidatusi syaitin, ya, pintu-pintu surga dibuka, ya, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis itu sahih. Ya. Di riwayat lain ada redaksi begini. Redaksinya kan terkait dengan sulsilati syaitanu. Ya. Ida doala Ramadanu sufisdati syaitinu wa butihatta buwabul jannati walukat wawabunnar. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Matannya begitu bersihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim jelas sahih. Jadi sandaran dalilnya itu. Lantas bagaimana maksud hadis tadi? Kita pahami. Banyak para ulama mengajukan penjelasan soal makna hadis tadi. Banyak yang mencurah, tapi berbeda.
Ya. Disinilah kekuatan pemahaman akhlak, kecerdasan, keikhlasan, maka makna akan menjadi benar. Ya. Di antara penjelasan yang ada adalah yang dihadirkan salah satunya Al-Muqarram Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdullah Malik bin Batal Al-Bakri Al-Kutubi. Ini biasa disebut Ibnu Batal, ilmu Batal. Ya, itu populer seorang sufi. Menurut Ibnu Batal, setidaknya ada dua penjelasan dari hadis tadi. Ya. Yang ditanya para ulama. Para ulama aja nanya hadis tadi. Jangan merasa pintar ya. Pemahaman tadi itu sulit loh. Tentang makna sabda Rasulullah tersebut. Pertama, ulama yang memahami secara hadis tadi literalis, literal, secara makna huruf atau sesuai bunyi teks hadisnya. Oh begitu, pintu surga dibuka, setan ditutup. Itu literal, umum kayak gitu kan, banyaknya. Pintu surga dibuka dan setan dibelenggu. Dipahami dalam pengertian al-hakiki, sebenarnya begitu. Ya, sehingga intensitasnya dalam menggoda manusia akhirnya dapat pemahaman intensitas dalam menggoda setan itu makhluk ya berkurang pada bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu jarang orang berbuat jahat kan. Kalau dilihat di kriminalitas di kepolisian itu agak berkurang biasanya. Boleh diobservasi gitu. Begitu Pak. Nah, itu pemahaman literal. Nah, dan itu memang benar. Agak kurang ya. Jadi dibandingkan bulan lain, ulama Ibnu Batal menyebut ini, atau walau lamau fi qaulihi fatiha abwabul jannati wasuri salati syatinu mayanni tahaduruma annahu sasiluna alal haqiqati faya qalu aduhum wa wasatuhum wala yakunu dalika minur kama huwa jahiri Ramadana wa ta'u afal bi jannati ala qahirin hadisi. Pusing. Itu Ibnu Batal ngomong gitu. Kalau ditakwil, ditafsirkan sabda tadi begitu oleh ulama Ibnu Batal. Pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu dengan dua pendekatan. Pendekatan ini pertama, pendekatan dengan makna hakiki ya, literal, yaitu mereka setan-setan dilebur dalam pengertian secara hakikinya begini, secara hakikinya sehingga intensitas mereka menggoda manusia menjadi berkurang. Itu hakikinya. Nah, berbeda dengan yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Intensitas setan itu kuat. Ya, nah, maka biasanya selesai Idul Fitri naik lagi itu kriminal kan, gitu. Ya. Sedangkan dibukanya pintu surga juga dipahami sesuai bunyi teks hadisnya. Jahirul hadis, ya, sama, banyak berkah, banyak kemudahan rezeki, gitu, ya. Nah. Yang kedua, ada yang memahami ini yang penting. Ini biasanya orang-orang rohani. Jadi kedua tadi pemahaman tadi jangan dipisahin. Namanya secara majazi. Apa? Majazi. Dalam konteks majazi, dibukanya pintu-pintu surga dipahami Allah Subhanahu wa taala membuka pintunya dengan amal perbuatan yang dapat mengantarkan ikhwan semua ke surga. Kalau antum puasa diamalkan, maka antum diamankan 11 bulan dalam konteks dunia. Puasa yang benar itu dibukanya pintu surga pengertiannya. Secara majazi, ya. Sampai sini paham ya maksudnya ya. Sampai sini ya. Nah, kita belajar tafsir hadis dulu kan. Sedikit aja ya, nggak usah dalam-dalam. Kalau dalam-dalam habis waktu kita. Hadis itu ribuan. Nah, dan seenggaknya kita bisa. Ternyata di hadis itu ada pemahaman secara literal, hakiki, ada pemahaman secara majazi. Nah, secara majazi ini susah.
Makanya ada aliran Jabariyah, ya, Mu'tazilah. Karena dia bersikeras, ada yang menyadarkan dalil seperti hakiki aja, literal aja. Ada yang majazi saja. Ya. Menjabarkan dulu yang majazi kira-kira begitu. Ya. Jadi perbuatan puasa kita kalau benar itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Surga itu luas maknanya, majazinya. Bisa kita aman, sehat, banyak rezeki. Ya. Itu jalan menuju surga di bulan Ramadan lebih mudah. Ya, dibandingkan di luar Ramadan. Contoh, di bulan Ramadan kita agak takut ya kalau meninggalkan sholat kan. Nah, itu kan terasa. Iya kan? Dimudahkan untuk beribadah. Dibedakan nyamannya gitu daripada hari biasa. Nah, ya. Itu syukur bukan karena faktor tradisi ya atau segan karena ini Ramadan nih kita berjilbab deh gitu. Keluar Ramadan nggak berjilbab, makanya banyak ulama pak, ulama jadi-jadian ya kan. Nah itu musiman, kita nggak memahami begitu, faktornya dirasa. Ini yang paling penting, itu majazi ya, mudah berbuat baik ya. Contohnya nanti kita ke panti asuhan ya, oh iya nggak apa-apa gitu, jangan tradisi itu, karena memang rahmat bulan Ramadan kita kok jadi baik gitu ya. Nah, jadi kalau mau pinjam uang sebaiknya di bulan Ramadan. Kira-kira gitu. Ya gitu. Jadi apakah nikah boleh di bulan Ramadan? Sebenarnya secara fikih perdebatan ya. Perdebatan. Kita nggak perlu perdebatan. Sebenarnya nikah kalau mau merayu perempuannya bulan Ramadan ya baik sebenarnya. Ya, ini supaya jangan kaku. Pokoknya jalan menuju surga Allah, dunia akhirat di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah. Ya, amal-amal perbuatan juga dimudahkan dan lebih cepat dimakbulkan gitu ya. Begitu juga maksud ditutupnya pintu neraka, mencegah mereka dari maksiat, perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Jadi bukan dalam konteks materi, bukan konteks dalam kepentingan pemalukan ya. Oh, begini kan ini konteks literal. Begini, kalau kita memahami makhluk itu setan dibelenggu, maka kita nggak bisa streaming gitu ya. Itu konteks pemahaman literal, ya, bisa benar itu benar. Tapi kita mengambilnya dalam konteks harus dua-dua, ya. Makanya ada ajaran syariat harus pula bertabrikat, harus pula berhakikat, harus pula bermakrifat, padu, tidak dipisah-pisahkan, iya kan? Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa mengingat sedikitnya siksaan Allah kepada hambanya akibat perbuatan buruk, maka Allah memaafkan perbuatan itu khususnya di bulan Ramadan. Insya Allah pasti dimaafkan Pak, kalau antum mau bertobat, ambil kesempatan. Ya, itu rahmat bulan Ramadan ya. Makanya jangan bermusuh-musuhan, silaturahim kuatkan, itu berkah Ramadan ya. Maka disebut bulan berkah kemarin tadinya ya. Nah, termasuk amalannya ya. Allah itu memberikan ampunan kepada orang yang berbuat buruk karena adanya orang yang berbuat kebajikan serta mengampuni berbagai kesalahan. Itulah maknanya ditutup pintu neraka. Ya, nah, karenanya dalam hal ini Rasulullah bersabda, yang antum sampaikan ada sabdanya, ada sandaran dalilnya ya. Wakadil luka qauluhu sulsilatis syaisyah tinu nyanyi annallah hayasi muslimin au aksan rahum fil akhladi anil wasil wal maidi ilil wa asyiti syaitin wa huruhin laqarahud dawuyi wal mahdabu wa ahtajal mandabu liqauli man jalal mana alal haqiqati faqala wa ya dahulu ala dalika mayuskaru min taksiri syakini wama daratini bidukuli ahlil ma'asil
kuliha fil maradon fi khafirahi wa tafaiha amma kanu alaihi mina asyahawati. Begitu juga sabda Rasulullah, setan-setan dibelenggu, maksudnya begitu. Wahadalika aluhu kepada Rasulullah suri latih syaitanuhu, artinya setan-setan dibelenggu. Maksudnya adalah sesungguhnya dalam bulan Ramadan Allah menjaga orang-orang muslim. Ini sabda atau mayoritas mereka secara umum dari kemaksiatan. Kita dijaga nih sama Allah dari berbuat maksiat. Itu rahmat. Ya. Kecenderungan untuk mengikuti bisikan dan godaan setan itu ada, tapi kita harus menahannya. Itu disebut syaum, syaim, ya kan? Nah, dalam hadis. Ya. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Ad-Dawud Al-Mahad, Al-Mahlab. Al-Mahlab itu seorang sufi yang menjabarkan, mentafsir hadis tadi. Ya. Memberikan argumentasinya begini, mendukung kalangan yang memahami makna hadis dengan makna hakiki juga makna majazi, disatukan, jangan dipisahkan. Ya, bayangin dulu aja nggak ada orang debat kan, ya nggak ada. Ya. Ia menyatakan bahwa setan terbelenggu karena para pendurhaka di bulan Ramadan masuk ke dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari hawa nafsunya. Kalau nggak percaya lihat aja di buku kitab yang dikarang oleh Ibnu Battal, Syarhu Sahih Al-Bukhari, juz 4 halaman 20. Anu semuanya nukil. Jadi beragama itu harus nukil. Mentafsir nggak boleh sembarangan. Ada ahlinya, ada kutubnya, ada walayanya, ada haknya. Ya. Anu agak ngeri dengan ulama sekarang main tembak aja serat tafsir modern. Nah, hati-hati Pak. Ya. Hati-hati Pak. Jadi kita harus paham jenis apa sih. Makanya anu bilang ya, buku lama, kitab kuning, tolong pelajari pelan-pelan buku lama itu. Nah, banyak itu buku-buku lama itu kan, pelajari. Itu dasarnya kuat, mereka itu ikhlas, ya. Jadi berangkat dari penjelasan tadi, maka soal dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, para ulama memang berbeda dalam memahaminya karena konteksnya ada yang literal, ada yang majazi. Ada yang memahami dengan pendekatan makna hakiki sesuai bunyi teks hadis, dan ada juga yang memahami dengan pendekatan makna yang terdapat di balik bunyi teks tersebut yang disebut majazi, ya. Nah, itu penjelasannya. Kita pahami lebih jelas lagi. Kata syaitan itu asalnya syaitan. Syaitan. Setan itu asalnya katanya syaitan. Ya. Artinya jauh dari rahmat Allah. Artinya jauh dari rahmat Allah. Nah, syatana itu asal katanya syata. Syata itu ya artinya dengan makna khusus terbakar. Kalau kita jauh dari rahmat Allah, panas, terbakar, syata. Dan syaitan itu nama bagi tiap-tiap yang durhaka dari bangsa jin dan manusia. Itu kesimpulan padatnya, ya. Udah jelas ya. Jadi bisa disimpulkan setan itu adalah nama sifat. Apa? Nama sifat. Makhluknya bisa orang, bisa jin. Pertanyaannya lagi, bisa nggak binatang? Bisa. Bisa ya? Ada ular yang bersifat setan, banyak, ya. Ada ikan yang bersifat setan, ada. Ada anjing kesetanan, ada anjing gilo, ya. Nah gitu kira-kira kan. Nah, jadi setan itu jangan dipahami dalam konsep ini ya, konsep pembentukan satu makhluk khusus. Jadi kebanyakan setan yang jahil itu mana Pak? Yang berbentuk ya bukan kita, manusia gitu kan. Kita nggak setan, nggak enak aja setan ini. Itu yang mesti kita pahami, ada hak dari Allah di bulan Ramadan untuk menahannya itu.
Jadi bukan yang di luar. Sifatun itu yang ditahan. Itu syauh. Jadi jika ada jin yang durhaka, maka disebut itu jin setan. Betul kan? Nah, begitu pula jika ada manusia durhaka disebut manusia setan. Kalau ada binatang durhaka disebut binatang setan. Penangkalnya apa? Yang 3 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kena semuanya tuh 3-3-nya. Jadi antum kalau ada marah bulan Ramadan langsung aja a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tunjuk aja hidungnya. Gitu. Itu duduk ya. Jadi bukan ke jin. Nah, jadi kalau ada yang marah-marah gitu, istri marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Karena bukan diri dia. Paham ya? Nah, itu konteksnya. Jadi kan jelas ilmunya. Dan itu benar. Benar itu. Makanya kalau kita mondok di pesantren ya, hati-hati kalau ada yang marah itu langsung orang menyebutnya itu tuh. Bukan Allahu Akbar, Bro. Itu menyepelekan nama Allah, lo nggak boleh loh. Nggak boleh ya. Kalau ada yang marah, Allahu Akbar. Ini gimana nih? Berarti nggak ngerti kah? Kaji gimana kalau ada yang marah? Udah ada paham ya, gitu. Nanti kalau ada yang marah-marah gituin aja, Bro. Nah, kalau manggui Pak, oh kacau Pak. Lojotan dia kerasukan tuh. Gitu ya. Kalau manggui itu. Jadi simpulannya begitu, Pak. Kalau ada manusia yang durhaka ya disebut manusia setan, binatang setan, jin setan. Kalau para malaikat tentara Allah selalu mengajak kebaikan, nggak mungkin masuk kita tadi. Karena akalnya akal perintah, tahu nggak? Akal apa? Perintah, ya kan? Nah, maka iblis dan turunannya setan, sebaliknya setan adalah makhluk yang angkuh durhaka dari alam jin. Iblis itu jin, ya kan? Nah, jadi mereka juga dari kalangan jin. Kalau antum ingin jelas sejarah iblis, makhluk setan ini ya. Nah, dulunya tidak setan dia. Dulu kuat sekali akidah tauhid. Disebut Azazil. Kalau ingin tahu sejarahnya, dibaca ya Iwan, dasar pertama kaji kita karena terkait masalah makhluk setan, setani, setanur kepada diri kita. Al-Kahfi, sejarah Allah mengabadikannya di Al-Kahfi 50 dan 51. Tolong membaca. Wa'id kulna. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضودا. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Patutkah kamu mengambil dia dan turun-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Jelas ya, jelas. Jadi sejarahnya gitu. Jadi gini, sejarahnya dong jelaskan dulu sedikit, walaupun sudah banyak yang tahu ya. Yang namanya makhluk iblis itu nama kedua ya. Sebelumnya bernama Ajajil, itu yang paling bertakwa, taat ya. Bahaya Pak, jangan menganggap kita bertakwa bisa berubah ya. Maka minta pertolongan, itu disebut syafaat dengan Quran. Itu amalannya ada nanti yang disebutkan ya. Jadi banyak yang tergelincir kan. Ulama besar banyak yang tergelincir. Dengan sedekah bisa tergelincir nggak? Hati-hati ya. Kemana nih kajinya? Nggak bisa ya, maksudnya dengan sedekah bisa tergelincir ya. Yang sepele loh bisa tergelincir loh. Habis mukanya udah seperti dari Ajajil berubah jadi iblis. Kan kacau ini ya, gitu. Jadi saat masih mematuhi perintah Allah, iblis itu memiliki nama siapa? Ajajil, itu sejarahnya. Mungkin setan itu memang benar-benar terbelenggu untuk memuliakan bulan suci Ramadan tuh ya. Iya. Mengapa ada manusia yang berpuasa tapi masih maksiat? Itu udah paham dari konteks sejarah tadi, ya. Karena dia tidak sungguh-sungguh menjalankannya di puasa tadi. Tidak sungguh-sungguh menahan, tidak memahami konteks yang sebenarnya. Manusia tersebut tak memenuhi semua ketentuan puasa dan tidak menghayati puasa. Itu aja. Maka masih ada yang berbuat jolim. Masih ada yang jadi iblis gitu ya. Sebagaimana yang sepatutnya kita sebagai makhluk itu seharusnya ya kita ikuti aturan Allah. Ya. Jika sudah demikian, pengaruh setan tetap ada pada dirinya walaupun telah dibelenggu kan. Maknanya ke situ. Jadi untuk bisa, jadi kita nggak boleh sombong dalam perkara ini. Sekali lagi ya dong, ingatkan nggak boleh sombong. Kenapa nggak boleh sombong? Kita harus minta bantuan, minta syafaat. Syafaat itu yang paling baik awali dulu. Syafaat Quran, jangan ke syafaat Nabi. Kalau syafaat Nabi itu aksesnya umum. Kalau khusus syafaatnya di Quran. Pengaruh itu supaya jangan berubah sifat kita. Sifat kan ke nama, itu maka dijelaskan kemarin. Takutnya dari Ajajil menjadi iblis. Betul kan? Maka kalau tidak ingin menjadi iblis, kita harus minta pertolongan. Ke siapa pertolongannya? Quran. Nah kalau kita nggak ngerti kajinya, nanti minta syafaat ke Nabi.
Nabi bukan ke situ. Betul ya? Nabi hanya bisa menyempurnakan akhlak, tidak ada hak untuk merubah akhlak. Allah yang merubah. Betul kan? Nah, itu pemahaman ilmunya. Nah, ini makanya dong jelaskan. Karena itu tolong putarannya apalkan untuk 11 Al-Mulk 30 ayat. Sudah itu, yang kedua apalkan Al-Kahfi 10 ayat. Dari awal. Ya. Yang ketiga Al-Baqarah cukup 2 ayat. Mana sandaran dalilnya? Yang disuruh andung kerjakan tadi mana dasarnya? Kan sekarang kan harus serba dalil. Iya kan? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ada. Perintahnya ada. Ya. Ada. Al-Mulk itu nggak banyak ya, 30 ayat aja kok dihafal. Mulai besok Ikhwan. Sanggup kan nih? Nanti ngaji lagi. Aduh, coba ya baca Quran, Al-Mulk, Al-Baqarah tidak dibuka, musyab. Itu talqin. Itu talqinnya. Manfaatnya 11 bulan loh. Tertolong kita, rezeki kita tertolong, semua ada yang menolong. Ya. Dasar dalilnya di Al-Mulk ayat 30 ayat ini gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda. Hunak surat min Al-Quran tataqawan min 30 ayat. Fayumkin an yushafi iman qara'a hatta yakfir wahi. Kata Nabi, tubar kalazi bayadil al-malik. Surat Al-Maliki. Ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat ya, bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk ya. Jadi surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulki, surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi bernomor 2891. Itu perintah dari Nabi. Kalau ingin dapat syafaat dari Quran, baca surat Tabarok 30 ayat. Hafalin. Jelas tegas nih kata Nabi. Tubakaralazi bayadil al-malik. Surah Al-Maliki. Ada surat dari Al-Quran terdiri 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulki. Diulang-ulang itu. Yang terakhir. Sampai dia pertama hafalin dulu, maka dia datang syafaat. Hadis riwayat Tirmizi 2840. Yang kedua, kenapa kita mesti meminta syafaat pada Quran surat Al-Kahfi? Antum percaya tiap surat itu ada kodamnya. Tahu kodam? Ada pengiringnya yang datang ke kita, memberi pertolongan. Ya, panggil. Itu ayatnya. Di Al-Kahfi itu cukup 10 ayat awal saja. Dasarnya mana? Kata Nabi begini, bersabda Syahid. Hadis riwayat Muslim nomornya 809. Ya. Min hifid al-ayat al-syari al-uwala min syura al-kahf fahu muhamma min al-jijal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, kata Nabi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Bukan untuk umat lama. Sekarang Dajjal udah datang. Terfitnah kita. Hoak kita. Duduk gak? Masuk hoak tahu nih. Nih Dajjal nih sialan gitu nih. Jangan-jangan kita rugi pulsa. Habis antum nanti. Duduk gak nih? Kemana lari kajinya? Enggak, kira-kira contoh mudahnya gitu. Ada contoh semuanya. Itu dasarnya. Dan hadis riwayat Muslim 809. Itu dasarnya. Mau nggak nih ngapalin Al-Kahfi 10 ayat? Hafalin ya.
Tolong Ustadz, ini penting ini. Betul, sulit di luar nggak dijabarkan belak-belakan. Itu disebut talqin akhlak. Yang ketiga, pendek ini, Al-Baqarah cukup 2 ayat terakhir. Dasar dalilnya ya, Rasulullah bersabda, ya, hadis riwayat Bukhari nomornya 5009. Matan bunyinya hadis gini, man qara akhira ayat min surah Al-Baqarah fi alai yaqtafi. Siapa yang membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kata Nabi, pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan rizki. Malam hari kan kita nggak kerja, maknanya gitu. Kita tidur ada aja rizki, apalagi siang. Paham gak nih? Malam aja kita tidur ada rezeki, apalagi sih siang udah tidur aja. Hafalin tuh, itu kodamnya. Duduk kan nih? Baca Al-Baqarah yang terakhir tuh. Baca 2 ayat terakhir. Isinya apa sih? Baca deh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat
mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap Kau yang kafir." Jadi gini, ya, kalau kita ingin dapat pertolongan, ya, puasa dan Al-Quran itu berlomba-lomba memberikan syafaat kepada kita, tapi digabung puasa dan Al-Quran. Harus ada puasa. Puasa bisa jadi syafaat, Al-Quran juga bisa memberi syafaat. Jangan dipisah. Kalau pengen kuat, ya, dasarnya mana? Memang itu dari Allah. Ya, puasa perintah dari Allah, kan? Al-Quran perintah dari kalam Allah, kan ya? Maka dasarnya Allah menjelaskan syafaat itu dari Allah memang, tapi prakteknya melalui puasa dan baca Al-Quran. Al-Quran ini enggak seluruhnya. Tadi 3 surat tadi, duduk ya, 3 surat tadi kalau ingin minta pertolongan. Begitu talqin akhlak begitu. Itu begitu. Maka coba baca Jumat, penjelasan talqin akhlak itu di Jumat ayat 44 dibaca lagi. Itu penutup untuk syafaat. Walaupun penjelasan detailnya secara ismu yang dibaca berulangnya pada talqin akhlak itu nanti hari Senin. Ya. Jumat ayat 44. Itu sandaran dalilnya perintah itu. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bunyi ayat ini sebenarnya, katakanlah hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu. Betul kan? Apa? Perintah puasa dan baca Al-Quran. Sempitkan Al-Baqarah tadi. Enggak seluruh bro. Ya, Al-Baqarah yang ayat 2 terakhir, ya. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, ya. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Paham nggak ayat ini? Semua milik Allah, tapi dikembalikan ke kamu, untuk kamu. Nah, konteks pemahamannya harus jelas, pelan-pelan. Ini bukan dikembalikan ke sana. Nah, udah baik, berarti rezeki, limpah rezeki. Itu adomnya. Jadi pas antum puasa, ya puasa, itu ada 2 kodam puasa Ramadan dan kodam Al-Quran Al-Baqarah, berlomba-lomba memberikan pertolongan kepada yang mengamalkannya, ya, kepada hamba yang mengerjakan puasa dengan benar, niat ikhlas, terhindar dari hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Tahu nggak? Ada yang membatalkan puasa
Ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa syariat. Ya, pahala puasa jangan marah. Maka nggak jadi kodam dia. Paham kan nih maksudnya? Ya, kan gitu. Ada di pembatalan itu ada dua. Kata Nabi ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Dalam rukun fikih, yang membatalkan pahala puasa zaman sekarang diacurin. Masih main riba juga, masih ngicur di pasar juga. Ayo, itu membatalkan pahala puasa, nggak dapat kodam. Duduk nggak? Jadi luar biasa deh antum. Minta tolong situ aja. Jadi al-mulk nanti akan bahas. Jadi itu dulu aja, gampang karena dua tadi ayat apal aja itu ya dua ya. Maka tiap hari pertolongan itu datang deh, insya Allah. Lalu luar biasa deh antum deh kalau bisa demi Allah nih ya. Jadi kalau minta barokah, minta pertolongan ke situ. Masa ke dukun Pak, masa ke anu. Tolong minta syafaat ya ke Allah ya. Siangnya menahan lapar dan dahaga serta syahwat, lalu malamnya bangun untuk berinteraksi dengan firman syafaat tadi, maka Allah pun memberikan pertolongan rahmat berupa syafaat. Duduk. Jelas semua yang dibaca ada perintahnya, ada hadisnya. Melenceng enggak? Dari macam bukan dari Al-Quran, dari Rasulullah. Udah yakin nggak mau ngapalin? Gimana? Siapa yang bodoh? Ayo pertanyaan gitu, aku tegaskan siapa yang bodoh? Makanya talim, berilmu. Iya kan? Jelas itu. Udah kan, udah selesai itu sebenarnya kaji sih sebenarnya. Nah intinya kalau kesyafaatan, memang kesyafaatan. Kalau ingin ditolong harus kesyafaatan. Kembali ke laptop, kembali ke pasar. Itu tadi itu ya. Untuk sebenarnya penjelasan kemarin. Ya. Jadi tadi dibahas masalah sejarah iblis untuk memahami konteks sifat setan yang ada di kita. Jadi berbeda ya. Kita matikan dulu.